Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana kader dari PDI Perjuangan yang di mana beliau ini bukan kader kaleng-kaleng, teman-teman. Menjadi kader PDIP sejak tahun 98. Beliau bersuara mengkritik Hasto Kristianto Sekjen PDIP. Bahkan beliau sampai mengatakan Hasto ini tidak pantas jadi sekjen dan bermental tempe. Waduh, ini keras banget kritikannya, teman-teman. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa hancurnya suara PDI Perjuangan di Pilpres dan di Pilkada serentak tahun 2024 salah satunya adalah karena ocehan-ocehan yang tidak berbobot dari Hasto Kristianto. Waduh, ini menarik banget. Tapi sayangnya beliau ternyata sudah mendapat teguran dari internal PDI Perjuangan, teman-teman, karena bersuara. Waduh, ini semakin asik aja ini PDI Perjuangan nih, teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Publik terbaru kan, yang juga kemudian setelah Pak Hasto ini menjadi tersangka, saya ingin minta komentar dari Pak Sudarsono. Ada banyak kader PDIP di Jakarta yang mengatakan ada sejumlah video skandal elit begitu ya yang disampaikan oleh PDIP yang disimpan oleh Pak Hasto dan nantinya akan dibuka begitu. Bagaimana Pak Sudarsono melihat deretan panjang polemik yang kemudian terjadi setelah penetapan tersangka Pak Hasto ini? Ini pertanyaannya berat untuk saya, Mbak. Tapi ya saya mencoba, meskipun saya kader daerah, saya mencoba untuk berpendapat. Wih, asik. Tadi narasi dari Mbak pertanyaannya adalah Mas Hasto punya dokumen atau apa tuh? Ya, Hasto mengatakan, ini juru bicara PDIP ada Pak Guntur Romli dan sebagainya mengatakan ada sejumlah video begitu ya, skandal elit politik atau elit negara yang kemudian disimpan, dititipkan dan bahkan saat ini sudah dinotariskan ke Rusia begitu. Ada komentar terkait hal ini, Pak Sudarsono? Kalau ini tadi disampaikan oleh juru bicara dan di sini saya akan menyampaikan secara tegas saya sebagai kader partai, justru saya menyayangkan. Waduh, keren. Saya merinding. Bapak ini. Saya menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Bermental tempe. Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat loh proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh. Maaf, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Jadi dengan dasar pegang dokumen, masalah apa, saya nggak paham ini sebenarnya. Catatan apa, wah ini kalau nanti dia diproses terus dibongkar, saya malah pengen Mbak, ayo Guntur Romli atau siapa, kok saya malah pengen ayo berdebat sebagai kader partai, saya berani. Berarti apakah negara ini terus buat main-mainan? Kalau memang itu punya kesalahan, punya dokumen itu ya bongkarlah dari kemarin atau bongkar sekarang, tapi bukan menjadi senjata. Ya. Kalau ini aku dimasalahkan, aku akan bongkar. Kalaupun itu sama-sama benar, berarti sama-sama penjahat, bukan negarawan. Keren banget. Saya sangat menyayangkan justru. Kalau tadi benar ya, Mbak. Kalau tadi itu benar, ada catatan terus sampai disimpan di Rusia, dokumen. Ini kan kalau Saudara Hasto ditersangkakan, kalau Saudara Hasto diproses hukum, terus ini mau dibongkar. Lu. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya? Gak pantas jadi sekjen. Gak pantas jadi sekjen. Inilah yang merusak partai. Darsono ini tegas. Saya katakan di kesempatan siang ini di Tribun, mohon untuk menjadi dokumen bersama. Saya menyayangkan sekjen PDI Perjuangan dengan memegang dokumen itu. Kalau ada masalah ini tak bongkar. Lah kok lucu. Berarti kalau punya dokumen kejahatan, dia selama ini dengan kejahatannya yang aman-aman saja, terus itu juga mau disimpan rapat-rapat. Berarti kejahatan bersama. Kan tidak boleh itu. Saya memang bukan orang hukum, mungkin bahasanya saya juga graduate sebagai struktur partai yang ada di bawah, tapi mohon
Kalau memang itu yang disampaikan itu betul, Saudara Hasto menyampaikan punya dokumen dan akan saya buka, apalagi sekarang disimpan di luar negeri. Loh, ada maksud dan tujuan apa? Saya sangat menyayangkan itu. Saya ingin sedikit lebih dalam bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Bapak. Kalau kita lihat kan di media banyak juru bicara PDIP, sejumlah elit PDIP di pusat begitu ya di Jakarta kan menarasikannya pembelaan terhadap Hasto Kristianto ada unsur politisasi. Sementara Pak Sudarsono justru kritis dan juga kontra terhadap narasi PDIP. Apa tidak takut kemudian nanti dari PDIP melayangkan teguran? Karena kan belum lama juga ada banyak pemecatan terhadap kader PDIP yang dianggap melanggar, Pak. Kalau sifatnya teguran dari internal saya di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang sudah. Jadi saya perlu cerita kilas balik ya Mbak. Memang dalam 1 bulan terakhir ini dengan wacana dinamika yang ada, memang saya melakukan sebuah acara podcast ya, lokal di Pemalang. Ya. Dari podcast saya tadi memang di sana saya merasa ada hal-hal yang menurut saya selama ini kok kurang tepat begitu loh. Tapi waktu itu belum masuk pada wacana Pak Hasto Kristianto ini menjadi tersangka, itu tidak. Tapi waktu itu podcast saya yang pertama itu saya mengkritisi memang bahwa saya punya sekjen partai kok banyak narasi-narasi yang menurut saya justru terlalu agresif menyerang pemerintah atau pihak lain. Terus ada perilaku sekjen yang menurut saya kok juga kurang pas. Yang waktu itu yang mendasari saya awal adalah saya punya sekjen partai, sekretaris jenderal yang sangat terhormat dan sangat strategis. Kok sekjen saya menemui Felicia Tisu saat itu loh ya Mbak. Felicia Tisu saat itu. Kok ya terlalu rendahan banget menurut saya. Wow, rendahan. Karena tugas-tugas sekjen partai ini sungguh sangat banyak, besar, dan waktu itu memang habis pasca pilkada serentak. Nah, saya memang berani melakukan acara podcast di daerah, di Pemalang, memang saya mengkritisi. Bahkan perlu saya sampaikan sekarang, bahkan kalau perlu juga ayo diingat bersama. Saya nggak main-main Mbak waktu itu. Saya berani bertaruh kepada yang terhormat sekjen saya, Hasto Kristianto. Berani saya mengkritisi bahwa salah satu indikator PDI Perjuangan suaranya turun di saat pileg. Ya, Jawa Tengah masih menang, tapi secara nasional kita turun juga. Terus kita kekalahan di Pilpres. Nah kemarin di pilkada bupati, wali kota, dan di pilkada gubernur, saya berani menyampaikan, bahkan ini masih saya pegang sampai sekarang. Sebenarnya bukan bahasa tantangan ya, tapi ibarat kita ini sama-sama punya pendapat, ayo dipertanggungjawabkan. Wih, mantap. Podcast Jejak Digital juga tidak bisa dihilangkan, saya berani bertaruh. Ayo Mas Hasto, menurut pendapat saya, akibat selama ini banyak ocehan, banyak statement beliau yang menurut saya itu kurang produktif. Sehingga hal-hal itulah yang menyebutkan citra partai itu turun. Wow. Nah, pertaruhannya di mana? Saya sebagai kader yang di akar rumput, saya mengajak bertaruh Mas Hasto. Ayo silahkan, apakah itu Indobarometer, apakah itu LSI, atau lembaga survei manapun. Saya menyampaikan salah satu indikator suara PDI Perjuangan turun, salah satu indikator Pilpres kita kalah, salah satu indikator pilkada, pilbub, bupati, gubernur kita mengalami penurunan. Ini akibat ocehan, penyampaian yang tidak produktif dari Pak Hasto. Wow, berarti PDIP rungkat di tahun 2024 ini Pilpres, pilkada serentak, itu karena ocehan Hasto ya, salah satunya ya. Wow, dan beliau ini sebagai salah satu kader PDIP berani bertaruh teman-teman. Saya ingat Bapak ini ketika podcast, saya ingat beberapa minggu yang lalu. Manakala indikator itu salah, tadi saya sebut salah satu loh ya, kalau ada 10 indikator di situ, salah satunya ya karena sekjen saya ini yang berani menyampaikan sesuatu hal yang prematur,
yang menurut saya serba negatif, Serba negatif. serba rendah, apakah itu kepada Pak Jokowi, apakah itu kepada pemerintah, apakah itu kepada partai politik yang lain, yang menurut saya itu malah justru mengurangi simpati masyarakat terhadap PDI Perjuangan. Nah, ini selaras teman-temannya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bambang Pacul. Kalau jangan melawan orang baik. Approval rating Pak Jokowi di Jawa Tengah itu ternyata 90% lebih, kata Bambang Pacul waktu itu. Dan jangan sekali-kali menyerang Pak Jokowi. Karena ya hancur. Hancur beneran teman-teman. Ini selaras dengan apa yang dikatakan Pak Sudarsono ya. Izin saya menyampaikan, saya sampaikan, saya di partai politik PDI Perjuangan, saya bukan anak kemarin sore. Saya sudah mengalami 5 sekjen, Mbak. Saya dulu punya sekjen namanya Pak Alek Lite, berikutnya punya sekjen namanya Pak Sucipto, berikutnya saya punya sekjen namanya Pak Pranowo Anung, kemudian punya sekjen namanya Pak Cahyo Kumolo, dan sekarang punya sekjen yang namanya Pak Hasto. Dari 5 sekjen, ya 5 sekjen ini, menurut saya ini yang 4 ini beliau itu dulu juga santun, komunikatif, ngomong. Nah, apakah Pak Hasto tidak? Saya bukan tidak akan mengatakan tidak, tapi akhir-akhir ini, ya selama ini dari proses Pilpres sampai sekarang, ini kok masih terus berlanjut dan menurut saya ini justru merugikan. Dan perlu saya tambahkan di sini, di saat Rakernas, Ibu Ketua Umum saya, Ibu Megawati Soekarno Putri yang kita banggakan bersama, seluruh kader PDI yang ada di Republik ini, Ibu mengatakan bahwa ayo kita dengar suara akar rumput. Yang di Jakarta juga jangan leha-leha. Nah ini kan merasa kami yang di daerah ini mewakili suara akar rumput. Tapi yang di atas, Pak Hasto saja taruh kata. Ini kok statement-statementnya itu yang menurut saya justru merugikan. Bahkan tadi, saya memang sampai sekarang, kalau memang masih ada yang, ayo kita bertaruh. Tapi lembaga survei yang kredibel. Ini demi apa? Demi rasa cinta kita kepada PDI Perjuangan. Ini bukan perjudian, enggak. Tapi ini bahasa kami di lapangan. Salah satu indikator adalah hal-hal penyampaian yang tidak produktif itu, Mbak. Oke teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa. Salah satu kader yang ya sepertinya beliau termasuk legend juga ya. Sudah 20 tahun lebih berada di PDI Perjuangan. Dan bukan kader kaleng-kaleng teman-teman ya. Kalau baru 2-3 tahun mungkin ya masih kaleng-kaleng lah. Tapi beliau sudah 20 tahun lebih menjadi kader PDI Perjuangan. Dan kata beliau sudah ada 5 sekjen yang beliau lalui. Dan Hasto lah sekjen yang paling tidak produktif. Waduh, ini semakin membuka apa ya, tabir bahwa memang di akar rumput PDIP ini sedang gonjang-ganjing teman-teman ya. Dan beliau juga tadi mengatakan bahwa kalau ada dokumen kejahatan yang dipegang oleh Hasto, ya kenapa dibawa ke luar negeri gitu? Kenapa nggak dibuka? Kenapa nggak dibongkar sekalian sebagai seorang negarawan? Kenapa harus disimpan sebagai senjata makan tuan yang menurut saya teman-teman ya dokumen-dokumen video itu yang dibuat Hasto ya mungkin mirip-mirip Dirty Vote lah, tapi diorkestrasikan bahwa inilah itulah sehingga ya seolah-olah ini dokumennya wow dan seperti dokumen intelijen gitu ya kan. Dan beliau juga sampai tegas mengatakan bahwa ya dia tidak setuju dengan sikap dari Hasto dan Hasto tidak pantas menjadi sekjen PDIP dengan sikap yang tidak negarawan. Dan beliau juga mengatakan ya sekjen bermental tempe teman-teman. Waduh, ini apa ya? Sepertinya PDIP sedang diambang kehancuran teman-teman ya. Tinggal menunggu bom waktu bagaimana kader-kader akar rumput ini semakin banyak yang bersuara, semakin banyak yang muncul. Mereka tidak satu suara dengan DPP PDIP. Mereka bahkan mendorong agar Hasto segera diusut tuntas kasusnya, dibuka selebar-lebarnya agar ya terang benderang gitu teman-teman ya, agar Harun Masiku juga segera ditangkap. Karena ya kasus Harun Masiku ini emang aneh. Ya tidak merugikan negara banyak, tapi kok sembunyinya tuh luar biasa banget teman-teman. Apakah memang ketika Harun Masiku ditangkap banyak elit-elit yang akan masuk bui? Waduh, inilah yang akan kita tunggu dari perjalanan kasus Harun Masiku. Utamanya
para ketua baru dari KPK, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.